Itu yang ditayangin romantis amat. Ya, tafadol Ustaz. Aduh. Coverboy tahun 90-an. Ya, tafadol Ustaz Fatoni. Kata Gus, antum mana? Biar seimbang di fotonya tuh. Mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tidak lupa doa kita, Rabbish syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tadi ada request dari Ustadz Haji Agus, coba minta di absen katanya. Absen ke masjid Ubudiyah, yang suka ngumpet di atas di lantai 2 siapa ini? Kata beliau, yang IPA coba angkat tangan IPA. IPS. Benar, ini survei kecil-kecilan, ternyata jiwa sosial IPS lebih tinggi hadir di tempatku. Bagus ya. Ya, ada request Ustaz Tamrin? Enggak? Sore ini ada request? Enggak? Ya, alhamdulillah sampai juga di pesantren Asyahidah Cikupa. Cuma kadang-kadang saya itu kalau ada alumni ke rumah, yang alumni tahun 2010 ke bawah ya, itu saya pengen nangis. Saya tuh galak, bisa premannya preman, tapi hatinya selembut Hello Kitty mungkin itu ya. Nangisnya kenapa? Saya pada zaman antum jadi santri, itu kayaknya di antara asatid dosa paling banyak tuh saya mungkin itu ya. Jujur ya, bener kan? Coba putra, siapa yang nggak pernah suruh puasa angkat tangan, yang bersih dari dosa? Nggak ada. Tapkirnya biasa saya jewer. Dulu pusap kalau nggak 50-100 kali saya nggak puas itu. Kalau masih bisa jalan itu perasaan saya kok masih penasaran. Jewer kalau belum sampai tembus itu belum puas. Bener ya? Makanya saya merasa berdosa itu. Makanya untuk menghindari itu semua dengan segala macam rekayasa ya. Masuk kelas lewat belakang Ustadz Ferry, nyusuri pinggir kali, ngumpet-ngumpet dulu. Padahal saya tahu, titik-titiknya saya tahu di mana tuh ngumpet dulu tuh. Insya Allah tahu saya, insya Allah itu. Kalaupun saya waktu itu nggak nyangsi, nggak tahu, itu pura-pura nggak tahu. Tapi percayalah saya tahu insya Allah. Ya, maka tadi kenapa saya bilang pertama kali saya sedih? Tadilah dosa saya paling banyak. Mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Serius ini, serius. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi, pelebur dosa semuanya ini. Sehingga dari sini saya minta tidak ada dendam sedikit pun. Ini tadi saya nanya yang datang 150 alumni. Kalau dengan suami atau pasangannya sekitar 300. Ini saya hitung yang di sini nggak nyampe 300, ada sekitar sekian puluh di luar. Saya khawatirnya ngincer tadi mobil yang dipakai Ustadz Fatoni mana ini? Dikempes Ustadz, khawatirnya dikempes saja. Iya. Itu bukan mobil saya, mobil Ustadz Tamrin. Kempesin itu mau kempesin nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Amin. Antum insya Allah insan khair lah, insan khair. Alhamdulillah, saya ini ketika pertama kali dari teman-teman LRS, ini temanya bagus ya saya baca itu, Sweet 17 of LRS to the next level. Ini sepertinya ini adalah langkah awal antum untuk ke depan yang sudah mapan menjadi lebih mapan lagi, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Sepertinya intinya gitu ya.
Maka kemarin sekilas dari panitia akan ada beberapa presentase tentang beberapa wadah lah itu. Mudah-mudahan bisa mewadahi kita yang sekarang dalam keadaan agak bingung, saya bilang nggak bingung, nanti bisa kembali ke induknya masing-masing. Mau bidang apa yang akan untuk ambil. Baik, panitia ngasih saya waktu 10:30 sampai jam 11. Sekarang 11 kurang 5. Nah, saya cuma 5 menit. Ustaz Fahmi ya, antum kan jam 11 kan? Iya, berarti 5 menit saya ngomong. Betul. Iya, jadi dari panitia itu katanya, Ustaz nanti antum Pak Kiai dari jam 10 sampai setengah 11. Antum setengah 11 sampai jam 11. Nanti yang 11 sampai 12 diisi oleh yang seangkatan. Ini tinggal 5 menit, maka waktu saya hanya 5 menit. Nanti kalau ada waktu untuk tanya jawab, nggak usah. Udah terlalu mepet, nggak usah. Disepakati nggak usah ya. Ya, kemarin yang diminta panitia itu lucu. Saya bilang, saya mau ngomong apa di depan angkatan LRS? Mereka udah sukses. Yang di dunia pendidikan sukses, dunia usaha sukses, dunia advokasi sukses, banyak yang sukses. Saya mau ngomong apa? Katanya dari dia, udah saat parenting aja, parenting. Apa parenting itu? Saya nggak ngerti parenting itu. Katanya udah saat yang pernah diajarin dia di kitab Ukudulu Jen. Itu ya? Antum memang sepakat itu? Sepakat? Ini ada yang tersinggung nggak kalau kita masuk Ukudulu Jen? Karena ini membahas hak suami istri. Entar yang istrinya ngomel-ngomel di rumah, antum tersinggung lagi nanti. Ya, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kemarin permintaannya udah kita kupas dikit Ukudulu Jen, tapi mungkin kalau ini edat saya banyak. Ini ada 6 SKS sebenarnya edat saya nih. Sampai besok pagi masih ada waktu nih sebenarnya ini. Ji ya, Wira. Kalau tambah waktu muajah nggak apa-apa Ustaz Tamrin? Bisa muajah. Riset ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, tadi mukadimahnya udah ya. Yang kedua itu ini penting, yaitu saya iseng-iseng mengamati survei. Kira-kira pasangan suami atau istri alumni Latansa itu dari mana aja? Dari mana aja? Saya tulis di sini ada 8 ya. Ini saya manggilnya bapak-bapak aja ya, bapak-bapak ya. Ketuaan enggak? Anak-anak. Ya. Ini saya pilah-pilah. Saya klasifikasi itu ada 8. Nanti yang kebetulan sesuai angkat tangan aja. Ya, jadi yang pertama yang saya amati itu alumni Latansa, dapat alumni Latansa seangkatan. Angkat tangan cepat. Mana Eza? Mana Eza? Diko, Marta. Ya, itu benar ya. Tapi ini jalannya mulus. Mulusnya itu tidak sikat sana, tidak sikut sini, tidak ngambil pasangan orang lain. Itu yang pertama. Ini unik ini ya. Yang kedua, itu lintas angkatan. Antum yang tahun angkatan LRS dapat adik kelas yang cowok. Yang cewek dapat kakak kelas. Tapi masih satu alma mater, Latansa. Ada? Banyak? Banyak ya? Ya. Yang ketiga, lintas pesantren. Yang satu Latansa, satu Darko, Darun Najah, Syahidah atau yang lain. Ada? Ada ya, tapi dikit. Ini suaranya makin meredup ini dikit ini. Itu bagian konsumsi, bau-baunya jangan diarahkan ke sini, agak setengah dikit. Lintas pesantren. Yang keempat, pasangannya non pesantren. Ada?
Nggak usah minder, istri saya non pesantren. Nah, bangga. Ustaz Tamrin non pesantren kan? Ustaz Saroni non pesantren? Ustaz Agus non pesantren kan? Nah ini contoh ini non pesantren. Tapi tanggung jawabnya Pak Ustaz, teman-teman, tanggung jawabnya adalah kita harus membina habis-habisan. Membuat satu keluarga itu satu frekuensi lah bahasa anak muda sekarang tuh. Satu frekuensi, searah. Kenapa? Emang kita dari dulu milih, saya kan dari dulu temu mantingan, temu pesantren Islam, maka pengen variatif. Saya pengen nikah dengan yang non pesantren, tapi yang pernah disalafi dikit-dikit. Itu. Ini yang di depan semuanya istrinya non pesantren, maka berbahagialah yang nikah sama non pesantren. Tanda kutip harus bisa mengarahkan, membimbing. Tuh ya. Yang kelima, ini unik. Jadi ketika jadi santri sudah ada rasa. Ada rasa. Tapi takut, khawatir bertepuk sebelah tangan. Saya diterima enggak ya? Dia ganteng, tinggi, putih, juara pondok. Ini saya gini hanya prestasi juga paling makbul terus. Makbul masih mending, kalau mablul lebih bahaya itu. Mau nggak ya? Hanya nyuruh temennya. Coba deketin itu. Pakai majomblang, deketi itu. Nanti kalau berhasil saya kasih 2 karung beras. Bener ini. Jadi kalau berhasil sampai jenjang pernikahan saya kasih 3 atau 2 karung beras. Ini cerita bener. Angkatan 2010 kalau nggak salah, 2011. Benar, si mak jomblangnya ini menghantar sampai jenjang pernikahan. Dapatlah dia 3 karung beras, lumayan. Hanya nyampein salam, bener ini. Iya ada, iya suratnya suruh ngasih surat, suruh nyampein, suruh menyampaikan dia serius. Tadi ngelihat kakak lo tadi di sana lagi jalan, itu hanya gitu-gitu doang. Lumayan 3 karung beras. Sekarang beras kan mahal. Iya. Kalau coklat terlalu kecil, itu. Terus yang keenam ini lucu, yang angkatan 2003. Saya bilang nikah silang. Nikah apa? Nikah silang. Jadi A ketika santri pacaran sama B, C anggapnya pacaran ya meskipun nggak boleh ya, A sama B, C sama D. Tapi begitu jadi alumni, yang A sama D, yang B sama C, terjadi. Angkatan 2003 ini, orang Lampung. Mana orang Lampung ada yang datang? Nanti dicari itu, dia di Pemda, atau nggak di Pemda Lampung. Cari nanti. Itu jadi nikah apa ya? Nikah. Tadi saya bilang nikah silang. Yang berikutnya yang ketujuh itu pagar makan tanaman. Meskipun pagernya gak punya mulut, tapi dia bisa makan tanaman. Sok baik, dampingi, nyampaikan salam. Padahal dia di balik itu sikat sana sikat sini, yang penting dia tersingkir. Ada. Tapi di LRS insya Allah nggak ada ya. Antum khair jami'an insya Allah itu. Yang terakhir, ini survei saya, yang ke-8, itu adalah nikah dengan mak jomblangnya. Terjadi. Ya, jadi begitu A naksir B habis-habisan, udah mendekati hari pernikahan, B-nya lepas. Akhirnya nikahlah sama mak jomblangnya. Ya alhamdulillah, apapun itu, yang penting kalau digontor, itu ada istilah isid. Ikatan suami istri Darussalam Gontor. Kalau antum kalau sama-sama alumni punya singkatan enggak? Belum tercetus. Coba habis reuni tentukan ini, kalau sesama alumni itu namanya apa? Saya mikir ini ada kaisir, komunitas
alumni, istri, suami, santri, Kiai Rifai, Kaisir atau apa tuh ya. Bisa nggak itu? Ya bisa ya, makanya nanti antum carilah, dia ada komunitasnya. Masa kamu nggak kreatif amat jadi alumni udah sekian tahun. Ya itu. Yang berikutnya, saya yakin antum dulu ketika mau menginjak ke jenjang pernikahan sudah ada itu ya, sudah ada penjajakan, yakin itu ya, saya seyakin-yakinnya. Kenapa? Emang kita kalau mau menikah, itu kita harus tahu siapa pasangan kita. Dan ketika kita mau menikah dulu, coba kita masing-masing memori kita kembalikan ke, antum menikah berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu ketika antum mengikat janji dengan calon, itu pernah nggak kehidupan antum nanti dipahitkan? Jangan hanya bayangin yang manis, kita nanti makan di restoran, pakai mobil Mercy, nggak ada duit ngutang lah gampang, bayarnya nanti gimana? Pernah nggak bayangin yang susah-susah? Enggak ya? Pernah? Ya, mestinya dulu, udah telat ya tapi nggak apa-apa. Mestinya dulu tuh dibayangin ke lawan kita, ke calon pendamping kita. Gimana nanti kita kalau sengsara? Masih setiakah dirimu? Kayak lagu-lagu romantis anak muda lah itu ya, gimana itu? Bener, kenapa? Biar nggak kaget. Biar nggak kaget. Saya dulu maaf, nggak ada yang tahu. Ustadz Tamrin nggak tahu, Ustadz Agus nggak tahu. Dulu sebelum saya nikah, istri saya bawa ke Latansa. Saya titipkan ke Ustadz Asmuni. Antum masih ingat Ustadz Asmuni? Asmuni yang sekarang Kiai di Serang. Ya, yang Dokter Andes Asmuni. Itu nggak ada yang tahu Ustadz, itu siapa? Kalau ada yang nanya saya bilang, ini saudara saya, padahal calon saya. Nah, waktu pulang sampai Gambir naik kereta kan itu belum nikah ya, belum nikah. Saya waktu itu dosa. Ya, yang jualan aqua asongan saya bilang, gimana nanti kalau misalnya dipahitkan, saya sampai jual jadi pedagang asongan. Kata saya siap. Apapun yang terjadi kita hadapi bersama. Alhamdulillah. Nah itu perlu dipahitkan, jangan hanya yang manis-manis. Antum dulu gitu ya? Atau enggak terbayang, yang penting nikah aja gitu. Enggak terpikirkan ke situ ya? Kenapa? Ternyata dalam survei, saya baca di sebuah makalah, itu dalam pernikahan itu ada 7 fase. Ini banyak, agak saya persingkat ya. 7 fase. Orang yang baru menikah itu berarti dia memasuki fase pertama. Fase ada 7. Ini fase pertama apa? Fase bulan madu. Betul? Bulan madu itu namanya bulan ya. Itu kan cuma sebulan 2 bulan, gak bakal lebih. Semuanya indah. Betul kan? Pernah nggak antum di bulan madu cerita kesedihan, kesengsaraan masa lalu? Enggak kan? Semuanya indah, semuanya bahagia, kemana-mana bersama, bahkan mau kamar mandi diantar, ditunggu depan pintu. Betul kan itu? Nah ternyata apa? Itu hanya berlangsung beberapa bulan. Namanya juga bulan madu, bukan tahun madu. Iya kan? Itu. Yang berikutnya, fase penyesuaian. Ini setelah bulan madu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai tahun kedua ketiga, itu masuk ke fase penyesuaian. Ini maksudnya apa? Ini sudah mulai tahu kebaikan, keburukan, kekurangan, bahkan kebohongannya sudah tahu. Dulu katanya udah putus sama itu, ternyata masih nyambung. Nah, udah mulai ini ya. Itu. Fase penyesuaian. Tadi kebiasaan-kebiasaannya sudah mulai diketahui. Kelebihannya sudah mulai diketahui. Akhirnya apa? Ya udah. Harus menyesuaikan diri lagi.
Yang ketiga, fase pertentangan. Ini 3, 4 sampai kira-kira sampai 8 tahun pertentangan. Antum berarti fase ini ya antum ya. Ya, yang udah nikah 9 tahun berarti fase ini, fase ketiga. Fase apa? Pertentangan. Ini didominasi oleh ego. Suaminya ego, saya itu suami kamu. Saya tanggung jawab, Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya capek kerja, ini pulang istri enggak ada, istri malah kemana dia? Enggak disiapin air. Istri ya ego, saya sih capek di rumah lu, udah itu. Jadi pertempuran, pertentangan, itu fase ketiga. Kira-kira antum masuk ini ya. Ini tadilah, kalau di buku itu antara tahun ketiga sampai tahun maksimal itu ke-9. Itu fase pertentangan. Yang keempat, baru setelah 10 tahun, masuk ke tahun ke-10, itu fase kedewasaan. Ngapain kita berisik, ngapain kita berantem mulu, ngapain kita bertentangan terus, ngapain kita capek-capek tiap hari ini, di depan anak kita berantem, buang piring, gerompiang, nutup pintu, brok, sampai pintunya belah misalnya. Enggak ada tapi ya, itu Hercules. Itu fase pendewasaan. Fase pendewasaan sama dengan fase evaluasi. Udah capek bertentang, udah capek bertengkar, akhirnya sampai pada evaluasi. Umur pernikahan ke-10 mengevaluasi, ngapain kita capek-capek. Saling memahami, tadi kelemahan kekurangannya diterima. Fase keempat. Fase kelimanya ini udah mulai asik. Fase tumbuh bersama. Ya. Fase apa? Tumbuh bersama. Ini disebut juga dengan fase bulan madu kedua. Ini dimulai dari tahun ke-10 pernikahan sampai tahun ke-20. Berarti antum itu udah mau masuk ke fase ini. Ya. Fase ke-5. Yaitu fase tumbuh bersama. Kenapa? Ngapain kita capek-capek, udah kita berdamai aja lah. Itu istilah Pak Yadian BDK. Apa BDK? Berdamai dengan keadaan. Toh anak-anak kita udah mulai gede, udah SMP, udah SMA, udah kuliah. Itu, berdamai dengan keadaan. Setuju ya? Ini disebut dengan fase bulan madu kedua. Fase pertengahan. Ini menjelang umur 50, berarti usia pernikahannya itu dari kira-kira tahun ke-20 sampai ke tahun 25. Kalau antum menikah umur 25 tahun, ini masuk tahun ke-25, berarti udah 50 tahun. Ustaz Agus, masih 17 Ustaz Agus tahun. Antum 51 Ustaz Agus. 51, Ustaz Tamrin 57, saya sudah 53. Berarti saya yang di depan ini udah masuk ke fase pertengahan usia. Tadi selain udah mengevaluasi, udah dewasa, ini juga ada teman-teman ya, teman-teman, ada apa? Kegelisahan. Kegelisahan. Wih, Ustaz Tamrin udah 57 saat ya. Misalnya nih, meskipun gak terjadi Ustaz Tamrin, kalau PNS bentar lagi pensiun. Betul kan? Kalau kita nggak PNS, sertifikasi sebentar lagi berhenti. Gitu Ustaz Tamrin. Iya, 3 tahun lagi. Jadi memang ada bayangan-bayangan yang mengganggu kita. Termasuk apa selain itu? Biasanya di masa-masa gini, masa-masa yang kita sebut dengan fase pertengahan usia, itu kalau tadi kan masa bulan madu kedua. Ini rawan disebut puber kedua. Kalau saya aman, insya Allah saya aman. Sampai saya nggak tahu ini. Wallahu alam. Antum aman? Ustaz Agus? Aman. Ini biasa disebut dengan masa puber kedua. Tapi insya Allah di pondok aman. Kalau kata Pak Yadrian kan, emang guru mau kemana sih? Paling sore ke gor, paling sore ke lapangan, paling nonton bola, nggak bakal ngelacak kemana-mana, maka kita relatif aman, lingkungannya aman. Ya. Baru yang terakhir itu adalah fase menua bersama. Umur berapa ini kira-kira?
dari 25 tahun pernikahan ke atas menua bersama. Jadi kira-kira udah umur 55 ke atas itu udah menua bersama. Artinya apa? Udah semuanya kita syukuri. Kita udah diberi kesehatan lahir batin. Kita udah diberi anak-anak yang soleh solihah. Kita diberi milieu yang luar biasa mendukung. Nah itu menua bersama. Tinggal menikmati masa tua. Bertengkar apa yang kita cari. Itu. Ya. Ini, jadi ada berapa fase tadi ya? Ada 7 ya. Dari mulai 1 sampai 7. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini hanya hasil survei, hasil penelitian. Sisanya adalah tergantung masing-masing yang menjalani. Antum semuanya santri, diedukasi oleh pesantren Latansa, dibekali dengan ilmu-ilmu pengalaman-pengalaman dan apapun yang antum lihat di pesantren. Semuanya serba mendukung antum. Enggak ada kan contoh yang jelek di Latansa? Pak Kiai Adrian, meskipun beliau ganteng, mau nikah mau berapa lagi bisa, tapi beliau tetap setia ke satu. Iya kan? Bahkan kemarin terakhir nulis buku My Wife, My Adventure. Antum udah punya bukunya belum? Cepat pesan, itu. Itu karangan terakhir beliau yang kemarin launching itu. My Wife, My Adventure. Dan itu menginspirasi, ya teman-teman, itu menginspirasi semua kiai-kiai itu. Bahkan yang sering beliau sampaikan, dimanapun, di Gontor ketika kita sama-sama Gontor, beliau selalu ngomong, Ukhti Sana Sadisa. Selalu membawa nama pesantrennya. Itu artinya apa? Lingkup inilah, milieu inilah yang perlu kita bawa, nuansa suasana inilah yang perlu kita bawa kemana-mana. Untuk apa? Tadi, edukasi itu tetap ada di diri kita. Jadi biarlah, tadi yang 7 tadi survei biarin. Kita sudah dibekali dengan pengetahuan, pendidikan di pondok pesantren Latansa. Dan masing-masing nggak mesti melewati fase-fase itu. Ada yang dari bulan madu sampai ke 7 itu bahagia semuanya, ada banyak. Ya, mudah-mudahan antum lah ini bisa menjalin semuanya. Berapa menit lagi? Mana panitianya? Ustaz Fahmi, berapa menit lagi? Ntar lagi ya. Udah lewat. Udah lewat 15. Nanti saya dolim ini. Mengambil hak orang lain. Wira, berapa menit lagi? 5 menit Ustaz. Oke. Afwan. 5 menit ya? Ya 5 menit. Ya, kalau lebih nggak apa-apa ya. Yang ini teman-teman yang saya sampaikan. Ini adalah kutipan pesanan dari panitia. Yaitu tolong diambilkan dikutip dari Onkudulujen. Saya kutip dari Onkudulujen, kitab Onkudulujen. Antum waktu ngaji kitab Onkudulujen diajari nggak? Apanya Okud, Lujun apa? Pasti tidur antum habis subuh itu. Pasti itu ketahuan. Nah, apa? Versi saya, saya nggak tahu yang dimaksud mu'alif kitab yang sebenarnya saya nggak tahu. Cuma kalau saya terjemahkan secara lugawi, uqud itu jamak dari akdun. Artinya adalah ikatan. Apa? Ikatan. Lujun adalah lujun itu adalah ombak yang besar. Ombak besar. Maka kalau uqud berarti apa? Ikatan-ikatan, al-lujain, 2 ombak besar. 2 ombak besar itu apa? Suami dan istri, kita dan mertua kita, bapak kita dan bapak mertua kita, ibu kita dan ibu mertua kita, keluarga kita dan keluarga istri kita, RT, RW, dan seterusnya lah. Itu, maka buku itu khusus An-Nasaih Lizaujain disebut Uqudul Lujain. Jadi ikatan-ikatan yang mengikat 2 laut besar. Gimana? Biar tidak terlalu bergejolak. Itu ya. Maka yang saya kutip di sini adalah kisah di mana Umar bin Khattab itu diomelin habis-habisan oleh istrinya.
Antum pernah dengar cerita ini ya? Pernah? Pernah ya? Ceritanya Umar bin Khattab waktu itu belum menjadi Amirul Mukminin. Udah menjadi khalifah. Berarti setelah Abu Bakar wafat, kemudian Umar bin Khattab khalifah kedua. Ketika beliau jadi khalifah, itu ada sahabat beliau datang ke rumah. Ini nasnya panjang ini. Panjang banget ini. Saya kutip dari Ukudul Jan. Ruwiya anna rajulan ja'a ila Umar bin Khattab yashku ilaihi khuluqa zaujatihi. Fa waqafa bi babihi yantadiru. Jadi sahabat ini suatu ketika pengen curhat ke khalifah, ke Umar bin Khattab, datang ke rumah Umar bin Khattab. Begitu sampai ke pintunya, orang ini kaget. Ini nggak disebut namanya ya, rojulan ya. Orang ini kaget. Saya ke sini untuk curhat ke Umar, ke Sayyidina Umar, ke Amirul Mukminin Khalifah. Tapi ternyata apa? Dari pintu yang kebuka dikit, itu dia dengar istrinya Umar itu ngomel-ngomel, itu sampai temboknya bergetar semuanya itu. Atapnya mau naik ke atas. Jadi istri Umar itu sedang marah-marah, sedang ngomel-ngomel, sedang ceng-ceng cueng ke Umar bin Khattab waktu sahabat ini datang ke Umar. Akhirnya orang itu ngomong, saya ngapain ke sini? Saya pengen curhat. Karena istri orang ini sama. Dia tadi baru dimarahi istrinya di rumah. Maka pengen cari solusi ke Umar bin Khattab. Sampai di rumahnya ternyata Umar lebih dahsyat. Dia marah istrinya. Kalau kita kan gitu udah ke warung kopi aja ngopi ya. Ngopi lah, ngopi masih. Gitu. Ini orang ke Sayyidina Umar curhat. Habis diomongin istrinya, ternyata apa tadi? Istrinya Umar marahnya, ngomongnya, nadanya lebih tinggi dari istri Umar ini. Dia ngomong, untuk apa saya ke sini? Ngapain saya ke sini? Saya pengen curhat cari solusi, tapi di sini lebih dahsyat. Saya itu apa? Enggak jadi. Membatalkan diri. Udahlah, paling nanti juga enggak ada solusi. Balik ini, mau udah ketok-ketok, Umar belum keluar karena dengar berisik bro, itu dia keluar. Begitu berapa langkah dipanggil. Bro, kesini bro, gitu bahasa kita ya. Akhi, ini, tanya, kenapa? Tadi Sayyidina Umar, saya dari rumah habis dimarahin istri saya. Saya ingin curhat ke antum, cari solusi gimana ini biar istri saya ini nurut ke saya, biar istri saya itu enggak marah ke saya. Ternyata istri antum lebih dahsyat. Kata Umar apa? Tenang. Kenapa tenang? Dia sudah terbebani oleh pekerjaan rumah yang berat. Dia adalah Rabbatul Bait yang mengelola rumah tangga. Dia adalah ummu auladi, ibu dari anak-anakku. Dia adalah orang yang memasakkanku. Dia adalah yang membakarkan roti untukku. Dia adalah orang yang menyuci pakaianku. Udah 5 kalau disebut Umar, ada 5 sebab. 5 ini, itu pekerjaannya berat. Dan sebenarnya tugas itu enggak mesti ditanggung oleh istri. Tapi ini istri saya, setuju, angkat tangan, yang setuju angkat tangan. Allahu Akbar. Itu enggak setuju. Ya, jadi gitu. 5 disebut, 5. Kata Umar, ini mestinya bukan tanggung jawab dia, bukan tugas dia, tapi dia mau melakukannya. Makanya Umar, maka saya sabar. Sehingga apa? Yaskunu qalbi, kata Umar. Tapi meskipun begitu, hatiku tetap tentram di rumah ini. Semangat untuk bapak-bapak, Allahu Akbar. Kurang kencang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya mewakili bapak-bapak ya. Itu. Ya, jadi gitu. Ada 5 alasan kenapa Sayyidina Umar ketika istrinya ngoceh didengerin aja. Dengerin. Ternyata jawabannya gitu. Betul ya Pat ya? Betul. Ada yang merasa benar ini? Itu.
Terus akhirnya apa? Akhirnya orang ini dinasihati Umar, maka ihtamilha, beban ini udah tanggung aja lah, kamu tanggung aja beban ini, sabar. Setelah itu Umar di terakhirnya nasihat itu ngomong, innaha muddah qasiroh. Kata Umar, itu hanya sesaat. Betul nggak mama? Kalau marah itu berjam-jam atau setelah itu selesai melampiaskan, selesai marah? Enggak, saya nggak percaya. Itu oknum itu. Ya, jadi nasihat terakhir Umar apa tadi? Udah, itu muddah qasiroh, itu hanya sesaat. Maka bapak-bapak ya ini, kalau istrinya marah dengerin. Ya mama ya, marah sepuasnya nggak apa-apa, apain dengerin. Nggak apa-apa. Itu. Terus poin berikutnya nih, ini kalau saya tinggal mubadir sayang. Bentar. Nah, tadi Umar, saya bilang Umar sudah menjadi khalifah. Kenapa Umar sampai bersikap seperti itu? Mampu membuat ungkapan yaskunu kolbi. Hatiku itu tenang di rumah meskipun dimarahi. Kenapa sampai kesimpulan innaha muddah qasiroh? Karena ketika Umar menjadi khalifah, itu usia pertama menjadi khalifah itu adalah usia 53 tahun. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah usianya 53 tahun. Menjadi khalifah 10 tahun berarti sampai usia 63 tahun. Berarti rentang antara 53 sampai 63 itu kalau fase yang 7 tadi masuk fase yang mana? Fase terakhir. Ngapain ribut-ribut? Betul nggak? Coba kalau ini terjadi ketika Umar masih muda, umur 20, 25, 27. Golok itu istri kali itu. Bener ya? Umar itu siapa yang ditakuti? Enggak ditakuti. Setan itu takut. Malaikat munkar nakir ketika nanya di kuburan tanya takut. Jangankan istrinya. Kalau belum sampai pada fase yang terakhir, usia 53 sampai 63, dan terentang itu, udah marah Umar, ini bawain golok, terus, betul ya? Betul kan? Iya, jadi itulah perlunya pematangan. Terus survei terakhir ini apa sampaikan. Survei itu kemarin saya baca di makalah, 1 hari emak-emak itu bisa mengeluarkan kata-kata verbal antara 4.000 sampai 8.000, betul ya? Ya itu yang mama pernah buka Google nggak itu? Ini surveinya, sehari itu kata verbal yang terungkap antara 4.000 sampai 8.000 sehari. Kurang dari itu sariawan pasti dijamin. Iya. Sementara laki-laki bapak-bapak sehari rata-rata 2.000 sampai 6.000, bedanya 4.000. Ya, betul ya. Coba ini istrinya bapak, Pak habis ini kemana? Pulang. Kalau coba bapak nanya ke istri, ini kemana Neng? Oh tadi sana ada bagus, itu murah-murah, ini lagi promo. Wah tuh jawabannya udah 1 hari 1 malam jawabannya. Betul kan? Simpel aja kita, lapar enggak? Enggak. Kalau istri ditanya, lapar enggak? Lapar, tapi pengen yang agak-agak pedes, yang enggak ini di sana itu ada tadi ya gitu. Betul, survei. Itu jadi apa bedanya sehari itu yang ibu-ibu 4.000 sampai 8.000 kata yang keluar. Bapak-bapaknya 2.000 sampai 6.000, beda 4.000. Pantes manusia pertama namanya Adam. Siapa? Kita kalau mau Adam lagi kan simbolnya Adam, mingkem Adam. Ya. Istrinya Hawa. Makam mulu. Hawa, kan Hawa kan itu. Makanya ini yang keluar banyak. Ini Adam terbatas, Hawa panjang. Banyak kosakatanya. Betul ya? Betul. Makanya
dalam Islam, ketika istri pengen curhat, jadilah pendengar yang baik. Tadilah kayak Umar bin Khattab, dengerin aja, nanti capek juga berhenti. Ya, berikutnya pesan Rasul dari Aisyah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik untuk keluarganya. Suami harus menjadi terbaik untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Dan selanjutnya kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Dan contohnya itu ada pada diriku. Apakah Aisyah nggak pernah marah ke Nabi? Pernah nggak? Pernah. Kalau Aisyah marah, apa Rasul marah? Enggak, dielus-elus. Diminta istighfar, minta ampun istighfar. Jangan dimarahi. Itu ya kesimpulannya ya. Jadi yang penting terakhir udah ya Ji. Ya. Yang terakhir intinya adalah ada di komunikasi. Ya. Tadi saya nggak sempat baca karena waktunya terbatas. Komunikasi itu apa? Harus saling memahami dengan pasangan. Saling melengkapi, saling menjamin, saling menjaga. Udah itu aja lah. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah litaskunu ilaiha itu tercapai, sakinah. Tadi kata Umar, yaskunu kolbi, hatiku tenang di rumah. Mawaddah warohmah, mawaddah itu udah cinta karena fisik, cakep. Bodinya gini, orangnya kaya, itu mawaddah. Kalau udah rohmah, kasih sayang yang non fisik. Itu kita akan tercapai insya Allah. Ada kurangnya mohon maaf, kelebihan ya, udah offset, jauh ini. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih sambutan yang luar biasa. Jazakallah khairan katsiran untuk Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Fatoni MPDI atas mauizah yang telah disampaikan dengan tema pernikahannya tadi. Masya Allah. Insya Allah Tad, segala mauizah yang disampaikan akan kami note. Amin ya rabbal alamin. Dan afwan untuk para asatid untuk tidak meninggalkan Ya, panggung untuk terlebih tidak dahulu, meninggalkan karena panggung terlebih setelah ini akan ada pemberian plakat. Ya. Oke. Ya akan Kepada ada prosesi Akhi pemberian Cindra Mata Angkatan Ars 2006 kepada Akhi Muhammad Ruli Darmawan ya, untuk naik ke atas panggung menjadi perwakilan kami untuk memberikan Cindra Mata Ars. Ya, ya Afwan Ustadz, ya mulai dari Ustadz Fatoni. Semuanya Tat. Berikan tepuk tangan. Ya, kepada tim dokumentasi kami persilakan untuk mengabadikan momen seremonial ini. Ya, selanjutnya Cindra Mata Ars untuk Al-Ustadz Haji Tamrin Hafiz Nawawi SAG MPD. Berikan tepuk tangannya yang meriah. Ya. Selanjutnya pemberian Cindra Mata Ars untuk Al-Ustadz Haji Syahroni SAG MPD. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah Sobat Ars. Selanjutnya pemberian Cindra Mata untuk Al-Ustadz Haji Muhammad Agus Ainom SAG MPD. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada